Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Ibu, perkenalkan, saya Bidan Teresia yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu, saya ingin mengetahui tentang ASI. Oh, ASI. Iya. Baik, karena Ibu ingin mengetahui tentang ASI eksklusif ya, Bu ya? Iya. Nah, jadi nanti saya akan memberikan Ibu pendidikan tentang ASI eksklusif. Nah, tujuannya itu supaya Ibu memahami apa itu ASI eksklusif, lalu manfaat ASI eksklusif sendiri itu bagaimana. Nah, lalu apakah Ibu sudah siap? Siap, Bu. Baik, kalau begitu saya tutup pintu dan jendela terlebih dahulu ya, Bu ya. Iya. Baik, sudah Ibu. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin bertanya sedikit kepada Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui apa itu ASI eksklusif? Belum, Bu. Belum pernah? Iya. Oh, ya. Baik, nah ASI eksklusif ini sendiri yaitu Ibu memberikan ASI kepada bayi Ibu itu cuma ASI saja selama 6 bulan pertama. Itu tanpa pendamping apapun seperti air putih, makanan. Nah, lalu di 6 bulan selanjutnya itu Ibu bisa memberikan ASI dengan pendamping seperti bubur, nasi tim, lalu buah-buahan yang dihaluskan seperti itu. Nah, selanjutnya ada manfaat ASI. Nah, ASI ini itu sebagai sumber nutrisi, daya tahan tubuh, lalu bisa meningkatkan kecerdasan anak, meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan anak juga. Nah, lalu dengan ibu memberikan ASI kepada anak ibu bisa menghemat biaya obat-obatan, tenaga, dan juga sarana kesehatan, serta menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan juga berkualitas. Nah, selanjutnya Ibu, di dalam ASI itu ada zat kekebalan. Nah, ada faktor yang pertama yaitu ada faktor bifidus. Nah, faktor bifidus ini mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Jadi pertumbuhan bakteri di dalam usus bayi ibu itu terhambat oleh bakteri bayi. Kemudian ada zat laktoferin. Nah, zat laktoferin ini sendiri yaitu untuk mengikat zat besi di dalam ASI atau air susu ibu sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen atau bakteri yang jahat untuk pertumbuhannya. Kemudian zat selanjutnya itu anti alergi. Jadi ASI itu bisa membuat bayi itu tidak mengalami alergi seperti itu. Lalu ASI juga mengandung zat antivirus polio. Kemudian zat kekebalan di dalam ASI itu dapat membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat yang merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah bayi ibu. Nah, Ibu, itu tadi zat kekebalan yang ada di dalam ASI. Nah, kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis ASI. Nah, ASI itu ada dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada namanya kolostrum, ada ASI matur, lalu ASI peralihan. Nah, untuk yang pertama itu ada kolostrum. Nah, kolostrum ini merupakan cairan yang pertama kali keluar. Cairan ini tuh kental dan berwarna kekuning-kuningan dibandingkan air susu matur. Nah, kemudian disekresi jadi susu matur ini, susu kolostrum ini dia keluar dari hari pertama sampai hari ketiga. Bila dipanaskan, kolostrum ini akan menggumpal, sedangkan ASI matur kalau dipanaskan itu tidak menggumpal. Nah, kemudian kolostrum ini itu merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium atau kotoran pup bayi dari ususnya yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaannya untuk mempersiapkan saat dia bisa makan nanti, bisa konsumsi makanan. Kemudian ASI kolostrum ini lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi. Nah, kandungannya itu untuk memberikan perlindungan bagi bayi sampai umur 6 bulan dibandingkan dengan ASI matur. Nah, kemudian ada air susu di masa peralihan. Nah,
ASI masa peralihan ini merupakan ASI dari kolostrum sampai menjadi ASI matur. Jadi ASI peralihan ini keluar dari hari keempat sampai hari ke-10. Kemudian kadar protein dalam ASI peralihan makin rendah, sedangkan karbohidrat dan lemak semakin meninggi, dan juga volume ASI ibu meningkat. Kemudian ada ASI matur. Nah, ASI matur ini sendiri merupakan ASI yang dikeluarkan dari hari ke-10 dan sampai seterusnya dengan komposisi yang relatif konstan. Nah, ASI matur merupakan cairan yang berwarna putih kekuningan yang diakibatkan dari warna kasein, riboflavin, dan karoten yang terdapat di dalamnya. Nah, seperti yang saya jelaskan pertama tadi yang mengenai ASI kolostrum jika dipanaskan itu menggumpal, tapi ASI matur tidak menggumpal. Kemudian di ASI matur terdapat antimikrobial faktor, antara lain seperti antibodi. Antibodinya itu kekebalan terhadap infeksi, kemudian ada protein dan hormon-hormon. Seperti itu ya Ibu. Nah, lalu saya akan menjelaskan bagaimana sih cara memperbanyak produksi ASI. Nah, yang pertama, dianjurkan bayi itu menyusu setiap 2 jam selama 10 sampai 15 menit di setiap payudara. Jadi bayi itu menyusu di kedua belah payudara, jadi bergantian seperti itu. Kemudian bangunkan bayi, lalu buka baju atau gedong yang membuat rasa gerah pada bayi. Lalu ibu dianjurkan untuk duduk selama menyusui. Kemudian pastikan bayi ibu itu menyusui dengan posisi yang baik atau menempel pada ibu dan menelan secara aktif. Kemudian susui bayi di tempat yang tenang, nyaman, dan minumlah setiap kali menyusui. Kemudian ibu dianjurkan untuk tidur bersebelahan atau dekat dengan bayi sehingga dapat menyusui setiap saat. Dan ibu juga diharuskan untuk istirahat dan cukup minum. Nah, Ibu, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara pemerasan ASI dengan menggunakan tangan. Nah, yang pertama, Ibu siapkan cangkir atau gelas yang bertutup yang telah dicuci dengan air yang mendidih. Kemudian, payudara Ibu dikompres dengan kain atau handuk yang hangat dan dimasas atau dipijat dengan kedua telapak tangan Ibu dari pangkal ke arah kalang payudara. Nah, lalu ulangi pemijatan ini di sekitar payudara secara merata dengan ibu jari di sekitar kalang payudara bagian atas dan jari telunjuk pada sisi yang lain. Lalu daerah kalang payudara ditekan ke arah dada. Kemudian daerah kalang payudara diperas dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk dengan memijat atau menekan puting seperti ini. Jangan memijat atau menekan puting karena dapat menyebabkan rasa nyeri atau bisa terjadi lecet. Kemudian ulangi tekan, peras lepas, tekan, peras lepas seperti itu. Maka setelah beberapa kali dilakukan tekan, peras lepas, ASINya akan keluar. Nah, gerakan ini itu diulangi pada sekitar kalang payudara pada semua sisi agar agar yakin bahwa si ASI telah diperas dari semua segmen payudara. Kemudian saya akan menjelaskan cara penyimpanan dan pemberian ASI perah. Nah, jadi jika kita menyimpan ASI di udara terbuka atau udara bebas itu sekitar 6-8 jam saja. Nah, kemudian jika kita menyimpannya di dalam es, itu bertahannya selama 24 jam. Kemudian jika kita menyimpan ASI perah itu di dalam lemari pendingin atau beku, itu bisa tahan sampai 6 bulan. Nah, ASI yang telah didinginkan bila tidak dipakai tidak boleh direbus karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalannya akan menurun. Nah, ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin atau direndam dengan
air yang berisi yang direndam dengan air panas di dalam mangkok atau baskom seperti itu, lalu memberikan ASI perah dengan menggunakan sendok. Nah, kemudian saya akan menjelaskan cara penerapan ASI eksklusif pada ibu yang bekerja. Jadi yang pertama itu selama cuti hanya memberikan ASI saja. Kemudian sebelum masa cuti habis, ubah pola minum bayi dengan ASI perah. Kemudian sebelum berangkat bekerja susui bayinya. Lalu selama di kantor perah ASI selama 3 sampai 4 jam. Perah ASI setiap 3 sampai 4 jam. Kemudian simpan di lemari es dan dibawa pulang, lalu bisa dihangatkan dan diberikan kepada anak menggunakan sendok. Baik Ibu, itu tadi yang bisa saya sampaikan kepada Ibu mengenai ASI eksklusif. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, kalau begitu biar saya mengevaluasi Ibu ya Bu, bertanya kembali kepada Ibu. Nah, baik Ibu, yang ingin saya evaluasi atau tanyakan, tadi pengertian ASI eksklusif apa ya Bu ya? Oh iya, Bu. Pengertian ASI eksklusif itu menyusui selama 6 bulan ya, Bu. Iya. Ya. Tanpa diberikan makanan pendamping tanpa lainnya. diberikan pendamping makanan yang lainnya. Kecuali pas 6 bulan kedua itu bisa diberikan seperti bubur dan buah-buahan yang lunak yang sudah dihaluskan. Nah, lalu kemudian cara penyimpanan ASI tadi bagaimana ya Bu ya? Kalau cara penyimpan ASI itu kalau di udara terbuka itu selama 6 sampai 8 jam. Kemudian kalau di lemari es itu selama 24 jam. Di lemari pendingin atau buku itu selama 6 bulan, Bu. Oh ya, benar ya Bu. Iya. Berarti Ibu tadi sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan saya mengenai ASI eksklusif. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik. Kalau begitu, pendidikan kesehatan mengenai ASI eksklusifnya sudah selesai ya Ibu. Semoga nanti Ibu bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayi Ibu mungkin sampai umurnya 2 tahun. Iya. Terima kasih atas kunjungannya Ibu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Pagi.